Kuasai marketing lewat satu cerita ikonik ini. Lu bayangin deh, ada sirkus yang mau dibuat pertunjukan di sebuah desa. Kalau mereka pasang banner, itu namanya advertising. Kalau dibawa oleh pemain sirkusnya, dan pemain sirkusnya itu jalan-jalan ke sekitar desa, itu namanya promosi. Kalau pemain sirkusnya masuk ke kebun istana kepresidenan, dan beritanya masuk berita, itu namanya publicity. Kalau presidennya melihat kejadian itu dan presidennya tertawa, itu namanya public relation. Kalau mereka buka booth dan menjelaskan keseruan sirkusnya, itu namanya sales. Dan kalau mereka merencanakan ini semua, itu namanya marketing. Dan di sini kita akan bahas apa sih perbedaan antara marketing, selling, dan branding. Yang pertama, itu adalah marketing. Gini. Marketing itu bukan jualan. Marketing itu bikin orang tertarik dulu. Analoginya tuh begini. Lu naksir seseorang, gak mungkin kan lu langsung bilang, gue suka sama lu dong. Tapi harusnya lu mulai dari yang halus-halus dulu. Mulai sering like story-storynya, mulai nongkrong di tempat tongkrongannya dia, ngasih kode-kode halus, nunjukin kehadiran lu di sekitaran dia. Nah, itu namanya marketing. Marketing itu soal membangun rasa penasaran, awareness, dan minat. Biar orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, yang tadinya tahu jadi penasaran, dan yang penasaran supaya nanti bisa mencoba. Contohnya tuh begini, lu buka usaha burger, lu bikin konten di IG, video behind the scenes, pas lu lagi masak dagingnya, dan lu kasih info, burger kita 100% daging lokal dan tanpa pengawet. Akhirnya lu upload deh di TikTok, dan lu kasih informasinya, burger yang bikin lu inget mantan, karena sama-sama berat untuk ditinggalin. Dan lu pasang promo, diskon buat yang nonton sambil ngunyah perasaan. Itu semua marketing, dan lu harus ngerti, marketing itu bukan cuma soal biar rame, tapi soal strategi. Lu jualan ke siapa? Lu ngomong pakai bahasa yang bagaimana? Di platform mana mereka nongkrong? Misalnya nih ya, lu jualan skincare ke cowok-cowok Gen Z. Gaya lu harus beda banget sama jualan skincare ke ibu-ibu 40 tahun ke atas. Salah tone, salah platform sama dengan zonk. Marketing itu soal seni dan sains. Yang kedua itu selling. Kalau marketing itu tadi PDKT, selling itu lu nembak langsung. Lu bilang, gua suka sama lu, gua serius sama lu, yuk kita jadian atau yuk kita nikah. Dan pastinya lu siap untuk ditolak atau diterima. Dalam jualan, selling itu pas lu bilang, Kak, ready ya? Mau langsung aku proses pembayarannya sekarang? Atau, Mas, hari ini ada bonus kaos kalau beli 2. Tapi stoknya tinggal sedikit. Selling itu momen buat ngajak transaksi. Dan di sini lu harus punya skill komunikasi, harus bisa membaca timing. Karena kadang yang bikin gagal closing itu bukan produk lu yang jelek, tapi lu nyodorinya tuh nggak pas gitu. Ada customer baru lihat katalog, lu langsung kirim invoice, ya kabur lah customernya. Atau ada orang yang udah nanya-nanya harga, nanya ukuran, atau nanya warna, tapi lu slow respon, ya pasti kabur juga dianya. Selling itu soal feel the moment. Kapan lu dorong, kapan lu kasih bonus, kapan lu ajak ambil keputusan. Jadi jangan cuma marketing doang. Konten FYP tiap hari nggak bisa closing, percuma. Yang ketiga itu branding. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling banyak disalahpahami, yaitu branding. Branding itu sering banget disempitin jadi logo, warna, font, kemasan. Padahal branding itu lebih dalam daripada itu. Branding itu apa yang orang rasain saat mereka lihat brand lu. Branding itu yang bikin orang percaya sama lu, bahkan sebelum mereka beli. Branding itu bukan cuma apa yang lu bilang tentang bisnis lu, tapi apa yang orang lain bilang pas lu nggak ada. Contohnya tuh begini, ada sebuah brand Apple misalnya. Lu mikir, Apple itu canggih, mewah, clean. Terus misalnya Indomie, lu mikir murah, nyaman, nostalgia, rasa rumah. Contoh yang ketiga misalnya Canva. Lu mikir tuh mudah, praktis, cocok buat orang yang non-desain. Nah, brand-brand di atas itu nggak langsung branding kayak gitu di awal. Tapi mereka tuh ngebangun terus-menerus lewat konten, komunikasi, kualitas produk, dan pengalaman pelanggan. Branding yang kuat itu, branding yang bikin orang itu mau beli walaupun harganya lebih mahal. Yang bikin orang tuh nunggu walaupun restock. Yang bikin orang mempromosikan barang elu walaupun nggak dibayar. Contoh kecilnya tuh begini.
Brand minuman teh lokal, packagingnya lucu, copywritingnya yang sarkas dan nyindir. Tiap produk ada quotes yang lucu, kayak misalnya, udah tahu nggak cocok, tapi masih aja balik lagi, kayak kamu ke dia. Lama-lama orang beli bukan karena haus, tapi karena karakternya tuh dapet banget. Itulah branding. Gue kasih analogi favorit warung kopi ya. Lu bikin warung kopi dengan nama Kopi Senduh. Desainnya estetik, warnanya coklat kayu, playlistnya lagu-lagu galau. Orang ke situ bukan cuma mau beli kopi, tapi buat nyembuhin hati. Dan brand elu punya rasa. Kita bikin analogi tadi itu dengan 3 tadi, marketing, selling, dan branding. Misalnya marketingnya, lu bikin reels di Instagram, atau bikin video short di YouTube, atau bikin video di TikTok. Isinya ngopi sambil mikirin yang udah nggak bisa diperjuangin. Pakai lagu galau di TikTok dan editannya tuh estetik. Lu post di jam 10 malam, di jam-jam prime time kaum-kaum overthinking. Hepe-hepe? Ya bisa. Terus untuk sellingnya, pas ada orang datang, lu langsung sambut. Kak, mau duduk di meja kenangan atau meja yang nggak pernah jadi? Hari ini, Kopi Mantan ada bonus biskuit yang lagi patah hati. Boom! Komplit kan? Lu inget baik-baik ya. Branding bikin orang tuh inget. Marketing bikin orang mau datang. Dan selling bikin orang tuh mau untuk bayar. Gue bakal ngasih peringatan terakhir buat lu ya. Lu jago branding, tapi nggak ngerti marketing. Bisnis lu kayak artis India yang jago-jago nyanyi, tapi nggak ada panggungnya. Terus misalnya lu jago marketing, tapi brandingnya tuh kosong, sama dengan lu rame sesaat, tapi gampang buat dilupain. Dan kalau misalkan lu jago selling, tapi marketingnya tuh minim banget, sama dengan lu capek jualan terus, nggak ada yang bisa di-autopilotkan. Bisnis yang kuat itu, bisnis yang brandingnya tuh konsisten dan marketingnya tuh nyambung. Dan sellingnya tuh jago closing. Lu bisa mulai dari 1, tapi lu harus bangun 3-tiganya. Pertanyaannya tuh sekarang, lu mau dikenal sebagai penjual produk? Atau mau jadi brand yang selalu diingat, bahkan direkomendasikan? Karena di era yang sekarang, jualan aja tuh nggak cukup. Yang bertahan itu yang bikin orang tuh merasa ada feel-nya gitu. Marketing, selling, branding, 3 serangkai yang nggak boleh lu pisahin. Simpelnya dari 3 yang gue jelasin tadi itu adalah, marketing itu membuat orang yang tadinya nggak tahu menjadi tahu. Selling itu yang tadinya udah tahu menjadi beli. Dan branding itu yang udah beli tadi, dia mau beli lagi, dan menjadi habit pada akhirnya. Dan dia juga mau merekomendasikan brand lu ke orang lain dengan cuma-cuma. Dan ketika dia ingat sesuatu produk yang berhubungan dengan lu, dia ingatnya itu brand lu. Contohnya misalkan dia ingat pengen beli sepatu yang bagus, misalkan Nike. Dia inget pengen beli HP yang mewah, bagus, elegan, ya iPhone. Kalau misalnya lu ngerasa relate, lu bisa mulai pelan-pelan 1 langkah per 1 langkah. Branding dulu, atau perkuat marketing, atau belajar teknik closing yang benar. Dan sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Ngopi dulu, biar nggak asal jualan ya.